Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini adalah satu HP paling pertama kayaknya yang gua unboxing di tahun 2026 dan ini adalah HP jagoan terbaru dari Infinix. Nah, ini namanya serinya Infinix Note Edge 5G. Kita lihat dulu boxnya. World Slimmest 6500 mAh. Jadi handphone dengan baterai 6500 mAh paling tipis. Dia pakai Dimensity 7100 5G dari MediaTek. Nah, untuk kapasitasnya 256, storage 16 GB untuk memori. Tapi sebenarnya memori ini 8+8 ya. Jadi aslinya fisiknya 8 GB untuk RAM-nya. Di bagian belakang sini ada informasi lain, ada baterainya 6,5, 3 tahun seperti update, terus kameranya 50 megapiksel, all new XOS 16 OS-nya, terus layarnya 1,5K. Oke, nah di dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan ini. Yang pertama ada casingnya jelly case tapi cukup oke lah ya, bukan yang transparan, berwarna hitam seperti ini, rada-rada mirip Redmi, Xiaomi ya. Terus ada tempered glass dikasih karena mungkin bakal susah ya untuk nyarinya, apalagi kalau yang layarnya curve kayak gini, dan ini sudah dapat dikasih. Masangnya juga harusnya nggak sulit kalau tempered glass. Oke, kemudian ada ini stiker ya. Kemudian ada kartu smartfren ya, ini dapat 48 GB untuk setahun. Terus ada quick guide, ada kabel data USB A to USB C warna putih, dan untuk chargernya putih, cukup kecil ya, berdaya 45 watt. Oke, sekarang waktunya kita fokus ke handphonenya, kita selorotin aja, kita buka. Desainnya sih melengkung depan belakang ya, jadi ini cukup tipis dipegangnya, walaupun dimensi keseluruhannya ini cukup gede. Nah, warnanya ini yang gue pegang warna hitam. Gue nggak tahu ada varian warna lain atau tidak, harusnya sih ada ya, nggak mungkin cuma satu biasanya. Di bagian belakang sini ada tulisan Infinix nih, cukup minimalis lah ya. Terus ini cukup licin sih sebenarnya ya, karena ini di ruangan yang ber AC. Gue nggak tahu nih bodi belakangnya terbuat dari apa, apakah dari polikarbonat, tapi kalau dari sisi sampingnya sih ya, sekeliling tulang framenya ini sih nggak ada garis antena gitu. Terus apakah ini kaca juga gua kurang paham ya, to be confirm nanti kalau mereka udah launching resmi lah. Lensanya dibikin atas bawah ya, vertikal. Terus ini ada halo ring ya buat lampunya nih yang bisa nyala harusnya. Terus ada tulisan 50 megapiksel aspherical lens. Nah, body tour dulu di bagian atas ada grill speaker. Terus ada tulisan sound by JBL nih kecil, terus ada mikrofon, ada infrared blaster. Sebelah kanan ada tombol dedicated nih ya untuk silent kayaknya. Terus ada tombol power dan tombol volume, tuh tipis ya kayak gini. Di bagian bawah ada grill speaker, ada slot kartu, ada mikrofon dan port USB-C. Kemudian di sebelah kiri ini polos kosong. Kita lihat penampakan layarnya, cakep ya. Ini dimensinya 6,78 inci 3D curve, belum terpasang tempered glass atau anti gores tambahan. Penampilannya seperti ini ya, terlihat seperti headphone mahal. Jadi memang ketika brand-brand lain itu mulai meninggalkan layar 3D curve, tapi si Infinix malah getol-getolnya ngeluarin layar 3D curve seperti ini. BTW wallpaper ini mirip kayak iPhone ya gitu, ataupun iPad familiar seperti ini. Nah, kita lihat ya untuk versi OS-nya dulu deh gitu. BTW ini warna lainnya kayaknya ada warna biru dan putih ya. Terus untuk harganya tadi gue iseng-iseng cek, katanya di 3 jutaan. Nah, sekarang kita lihat versi OS-nya, dia pakai XOS yang terbaru 16.1.0. Kemudian versi Android-nya sudah Android 16 dengan security patch-nya per gue syuting ini ada di bulan November 2025, jadi tertinggal sekitar 2 bulan. Tapi it's okay lah, dia udah pakai Android 16. Dan ingat ya, dapat 3 kali update OS. Ini gua udah sempat install tadi Antutu Benchmark, tapi kita lihat nanti. Nah, di sini ada beberapa bloatware seperti biasa ya, game-game cemen kayak Block Blast. Terus juga ada nih High Translate, ada aplikasi apa nih, Geniex gitu ya. Terus ada Lazada, ada Snack Video gitu ya. Teman-teman nanti bisa tinggal hapus aja. Terus seperti biasa dia nggak punya Google Newsfeed ya. Jadi kalau kita swipe ke kanan di home screen-nya tampilannya seperti ini. Dia ada bawaannya dari Infinix. Kalau kita pencet tombol power, kita coba ya. Oh, dia akan memanggil Gemini seperti ini. Cakep sih. Terus kalau kita tekan ininya bisa nggak? Circle to search.
Oh, oke. Jadi by default dia udah support Google Gemini dengan tekan tombol home dan tekan bagian bawah sini ya untuk circle to search. Nah, untuk tombol yang ini nih ya, kita pencet. Oh, ternyata betul. Ini tombol untuk silent, untuk mute dan juga unmute. Biasanya kan ada di sebelah kiri atas ya, ini taruhnya di kanan bawah. Oke, kita lihat layarnya di sini 6,78 inch AMOLED, ada mode high brightness-nya ya. Dia terus color stylenya juga kita bisa pilih bright color atau original color. Terus refresh rate-nya dia up to 120 Hz dan bisa pilih aplikasi mana aja yang mau berjalan di 120 Hz. Jadi pilihannya 60, 90 atau 120 Hz. Dan sini juga ada AI-nya. Infinix salah satu yang cukup advance nih ya. Untuk AI dia punya Volax Voice, terus ada Volax Smart Touch, ada AI Call Assistant, Translation Assistant, Social Assistant, Document Assistant, AI Writing, AI Note, Recording Summary, AI Subtitle, AI Theme Generator, AI Gallery, Circle to Search. Kemudian kita lihat lagi Wallpaper and Personalization. Nah, ini wallpapernya mirip bawaan si iPhone ataupun iPad. Dan yang menarik di sini ada AI Theme Generator. Jadi ini harus connect wifi, jadi kita bisa pilih ya text to image, image to image, atau image to theme. Jadi kita bisa bikin wallpaper dengan cara ngetik ya kita mau apa gitu ya, atau kita upload gambar terus bikin wallpaper yang serupa dengan gambar yang kita upload, ataupun upload gambar untuk bikin tema yang serupa dengan gambar yang tadi kita upload. Terus juga ada depth effect customization. Oke, jadi ini juga sama ya kayak yang ada di iOS. Oke, contohnya misalkan ini ya, kita pakai bawaannya. Oke, dan dia bisa juga untuk icon ya yang ada di home screen. Kita coba nih. Jadi bukan cuman wallpaper aja. Wah, bener tuh ya, wallpapernya kealingan tuh masih kucing. Wah, ini kayaknya baru pertama kali gue lihat. Biasanya itu cuman ada di, nah kayak gini aja, jamnya yang kealingan gitu. Tapi ini icon-iconnya juga bisa kealingan, dan ini bisa kita custom pakai foto kita sendiri tentunya. Kemudian masih di personalization, di sini ada ya pilihan theme, ada always on display juga ya. Secara ini adalah panelnya AMOLED. Sekarang kita move on ke performanya, ke speknya. Jadi ini udah tes di Antutu yang terbaru versi 11.0.8. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia pakai Dimensity 7100 dengan GPU-nya Mali G610 multicore 2 ya. Jadi ada 2 GPU, 2 core untuk grafisnya. Nah, CPU-nya dia pakai Cortex A78 4 core dan Cortex A55 4 core. Untuk baterainya 6500 mAh, RAM-nya 8GB LPDDR5, dan untuk storage-nya UFS 3.1 256 GB. Dan untuk skor Antutu ya dapat 771.000 dengan CPU skornya 320.000 dan GPU skornya ada di 103.000. Ini adalah skor yang lumrah, yang normal-normal aja ya buat sebuah chipset kelas menengah seperti ini, Dimensity 7100 5G. Gua nggak akan tes main game di sini, nanti akan coba di video reviewnya aja. Nah, berhubung ini layarnya speknya lumayan ya dengan 3D curve, terus juga dia udah support 120 Hz dan brightness-nya 4500 nit. Kita akan coba di Netflix ya, dia dapat wideband L berapa. Oke, dia dapat wideband L1, jadi aman, bisa nyetel playback sampai dengan Full HD. Cuma untuk HDR-nya dia tidak bisa. Gimana dengan di YouTube? Yuk kita coba nih ya, gue udah jalanin video HDR seperti yang biasa gue setel ya, Bali HDR. Wah, ada nih tuh HDR keluar. Nah, cuma menurut gua ya, untuk adaptive brightness-nya yang gua tes sekarang nih ya, pas gua pakai buat nonton ini, gua ngerasanya kurang terang gitu. Dengan lampu studio ada 2 ya, gua ngerasa ini gambarnya terlalu gelap tuh ya, kebanting. Nah, kita coba terangin. Nah, ini baru oke. Jadi mungkin akan ada kendala di adaptive brightness-nya ya. Dan kayaknya gue cukup sering mengalami hal ini di HP-nya Infinix. Semoga bisa di fix di update software. Tapi kalau yang jelas untuk full brightness-nya, kalau kita setting manual dengan lighting lampu yang terang seperti ini aman dan gambarnya bagus, warnanya bagus, tajam. Jadi tidak ada
masalah lah ya. Untuk tampilannya menurut gua ini kualitasnya mantap. Terus juga kita akan coba untuk speakernya, ini kan udah stereo atas bawah ya. Ya mantep, speaker confirm stereo, keluar dari grill yang bawah sini ada lubang, dan yang bagian atas kita coba sekali lagi. Kencang sih ya, lantang, dan di volume maksimal itu nggak pecah. Cuma kalau kuping gua dengernya dia agak sedikit lebih gede untuk speaker yang keluar dari bawah ya. Jadi kalau menurut gua agak kurang balance sedikit ya, yang atas sedikit lebih kecil dibanding yang bawah kalau kita pakai di kondisi landscape seperti ini. Tapi ya nggak terlalu jadi masalah juga. Nah sekarang kita lihat kameranya. Ini kan setupnya cuma ada 2 kamera ya. Tadi di kardusnya dibilang 50 megapiksel, dan yang satu lagi nggak tertulis. Biasanya ini kamera cuman kamera bonus aja ya, bukan ultra wide ataupun tele. Dan bener ya, ini pilihannya by default ada 1 kali dan 2 kali zoom aja, jadi nggak ada 0,5 atau 0,6 dan nggak ada telenya. Ini 2 kalinya harusnya lossless zoom sih ya. Terus kita coba maksimumnya bisa sampai dengan 15 kali zoom. Dan di sini ada toggle-nya tuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali atau 10 kali zoom. Kemudian mode-mode lain ada video, ada vlog. Nah, seperti biasa ya, ini familiar di handphone Infinix sebelumnya. Terus ada mode portrait, bisa pilih focal length 24, 35 atau 50 mm. Terus ada super night, bisa pakai 1 kali atau 2 kali zoom, dan ada beberapa mode lainnya more kayak Ultra HD, dokumen, Pro, Skyshot, dual video gitu ya. Terus kita lihat di sini settingannya ya. Di sini ada pilihan watermark, bisa nampilin grid, pilih rasio foto. Kemudian ada di menu setting tampilannya seperti ini. Ya cukup simpel sih ya. Oke, sekarang kita coba untuk foto. Nih ya, kita coba foto Lego. Oke, shutter lag-nya normal-normal aja ya, nggak terlalu cepat tapi juga nggak yang lemot. Dan hasil fotonya nih teman-teman bisa lihat. Oke, ini tadi beberapa kali motret dia ada processingnya. Wih, kalau karena ini layarnya cakep ya, jadi kelihatannya tuh gonjreng banget dan cukup detail ya. Depth of field bawaannya juga cukup oke ya, bagian setengah ke belakang itu terlihat blur. Kemudian untuk 2 kali zoomnya harusnya sih gue yakin ini lossless zoom sih ya. Terus untuk videonya, mentoknya di 2K 30 fps tuh ya. Jadi paling rendahnya 720 30, 1080 30, 1080 60 dan 2K di 30 fps. Oke, terus dia bisa pakai iSteady fiturnya tapi di 1080 30 fps. Terus kalau untuk kamera depannya perekaman videonya ini bisa pakai iSteady juga ya, cuman kalau untuk resolusinya sama, dia bisa 2K 30 fps juga. Kita coba foto ya, gue nggak tahu nih resolusinya berapa nih. Kamera depannya juga bisa dideketin agak sedikit zoom. Hasilnya sih oke ya, tuh kelihatan cakep. Jadi menurut gua ini kayaknya udah agak naik kelas nih untuk kamera. Cuman untuk perekaman videonya memang belum bisa 4K, jadi mentoknya di 2K 30 fps aja. Dan terakhir gua mau coba ini deh ya, halo lampunya nih yang belakang nih. Tuh, ada di depan sini. Kita cobain aktif halo lighting. Tuh, nyala-nyala. Jadi ini bisa buat notif ya, harusnya bisa buat pas lagi main game gitu. Lucu sih, kecil seperti ini. Oke, jadi itu dia untuk unboxing first impression singkat Infinix Note Edge 5G. Menurut gue ini adalah handphone yang khas banget lah Infinix untuk desain. Menurut gue dia beda dari yang lain dan cukup mewah untuk kelas harganya. Kalau bener ya harganya di 3 jutaan, 3,5 juta lah kurang lebih. Layarnya juga cakep, terus speakernya udah stereo, terus juga chipsetnya udah 5G, pakai Dimensity 7100, baterainya juga gede ya 6500. Ya kameranya menurut gua ya setupnya memang sederhana ya, cuma 50 megapiksel. Kalau ada ultrawide ataupun tele sebenarnya lebih enak, tapi ya kayaknya belum dikasih untuk saat ini ya, masih disimpan. Tapi secara overall untuk harga 3 jutaan kalau pengen dapet feel handphone mid range yang nggak lemot dan cukup premium handlingnya, menurut gue ini salah satu opsi yang menarik. Dan tungguin aja deh, nanti insya Allah gue bakal bikin
video reviewnya. Thank you.